Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 dari arah hati, baris yang ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, bermula sekalian ilmu itu dalam 2 kalimat. Pertama, jangan engkau memberat barang yang telah dikafakan engkau, yaitu rezekimu dalam dunia dan dalam akhirat. Kedua, jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang telah disuruhkan engkau, dan berjabat engkau padanya pada barang yang telah diakui bagimu. Maka jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya itu, maka adalah engkau sejahtera, basirah, dan bercahaya sarirah. Kemudian sebagai dasar ilmu lalu akan mengarah kepada amalan, dikarenakan karena amalan itu lanjutan daripada ilmu pengetahuan, dan adalah ilmu pengetahuan itu adalah ujung daripada adalah pelajaran. Karena demikian, Lidingku menyatakan ilmu adalah yang harus kita depa secara keseluruhan, adalah pekerjaan kita tetap hanya terlepas daripada 2. Kan hanya 2 macam ilmu, tetapi kita udip harus dah maklumi 2 macam ilmu. Ilmu yang pertama dah maklumi, perkara yang harus dah maklumi, baik dah macam beban barang yang kau dipadakan kepada kamu, yaitu rezeki dalam dunia dan di akhirat. Yang kedua, baik sia-siakan pekerjaan yang menyangkut dengan Allah, padahal pekerjaan tersebut Allah menuntut kepada kitanya, dan barangnya hanya lepas kitanya dalam pekerjaan. Artinya kitanya udip di atas permukaan alam, 2 sisi sikap tak sikapi. Sikap yang pertama adalah na barang yang kau dijamin, dan sikap yang kedua na barang adalah yang dituntut. Allah na yang akan dijamin kepada kitanya, dan Allah na yang nelakai bak kitanya. Dituntut oleh Allah Ta'ala bak kitanya sebagai tuntutan hamba, nelakai oleh Allah karena kitanya hamba. Dan yang kedua adalah menjamin juga kepada kitanya karena sebagai juga itu adalah sebagai seorang hamba. Jadi menyawanan kitanya sebagai hamba Tuhan. Di satu sisi na barang yang akan dijamin oleh Allah sebagai seorang hamba, di lain pihak na barang yang diyu oleh Allah Ta'ala sebagai adalah katanya juga seorang hamba. Sirro hamba dan sirro namid tentu adalah hana sapena pih menyohana neberi, hana bantu, hana adalah neberi petunjuk le yang memang sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebagai hak hamba, lepas daripada bekna sapu tuntutan datanya juga hitim menyawanan untuk terpenuhi hak hamba. Karena katanya di satu sisi adalah abdun, Allah di lain pihak adalah sebagai khaliqun, maka sebagai hak abdun terhadap kepada zat yang sebagai khaliq, 2 apa? Nah, sebagai hak yang kan dijamin oleh Tuhan karena derawatih sebagai hamba lun jamin. Artinya hendak minta. Dan yang kedua karena derawatih sebagai kata sebagai hamba lun, maka lung na yang wajib tuntut atas kata sebagai hak sirah hamba, lung lakai bak kata lilung sebagai lun adalah zat adapun yang po kata. Kesimpulan yang memang hanjit tak sia-sia karena sebagai hak tuntutan, dan yang yang hana perlu tak menggaduh karena memang sudah ada jaminan. Nyo 2 macam ilmunya nya be dan be kira-kira haji hana lepas daripada tuntutan agama.
He be, dan kemudian hana terpenuhi aturan juga be. Putra dua macam tersebut, yang pertama yang dinyatakan be dan menggaduh, yaitu putra yang dinyatakan be dan menggaduh. Be dan menggaduh yang pertama, jangan engkau memberat barang yang telah dikafakan, jamin mana dipadakan, yang kalian jaminan dah rezeki dalam dunia dan di dalam akhirat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hana matira wapih manusia yang na kalung pejut sebagai makhluk dan hamba lun, terkecuali adalah rezeki jih kalung jamin le Tuhan. Secara umum adalah bandum kebutuhan udip manusia kan jamin di Tuhan kan tanggung. Tetapi apakah katanya baik dia menggaduh dengan barang yang kan tanggung oleh Tuhan? Ya. Barang yang kan tanggung dan kan pegang jaminan oleh Tuhan, baik dia pakai rotli, ada hana tak menggaduh tapi kan jamin. Cuma perlu dia ingat yang tah yang kana jaminan. Adha yang dipegang jaminan oleh Allah Taala. Maka rezeki tak kalan tu bagi di dalam tingkat pemberian rezeki Allah kepada hamba. Nah yang sama macam rezeki madmun. Nah semacam rezeki adalah rezeki maksum. Nah semacam rezeki adalah maksub. Sama macam rezeki yang kan dijamin oleh Tuhan. Hana payah usaha, hana payah minta, yang rezekinya yang kan dijamin oleh Tuhan. Bagaimana rezeki yang kan dijamin, yang terjih untuk dapat analisa dan kira-kira penjelasan. Nyan bak rezeki yang kan dijamin oleh Tuhan, baik dia menggaduh. Makna jih baik sampai hinan kira-kira lalai dan habis masa. Sedangkan yang kedua adalah rezeki yang maksud. Rezeki yang payah usaha. Rezeki cit. Nyo payah tak menggaduh. Tak menggaduh dalam mempenuhi adalah asbab. Tak menggaduh dalam cara tak penuhi adalah penyebab pakon nyatru. Dan yang kelain adalah rezeki yang dalam tingkat jih maksum, rezeki yang kanatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian adalah rezeki yang kanatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang kan dijamin, nyot akibat mantang bentuk, kapan mantang, patna katanya rezekinya yang kan jamin oleh Tuhan. Termasuk adalah rezeki makhluk dan adalah benda atau binatang yang di dalam buah-buahan yang kan dijamin oleh Tuhan rezeki ija hana tahapi makanan di dalam gedanya rezeki yang kan madmun pakri oleh Allah Taala naku yang endumnan tetap kan dijamin oleh Tuhan tak pajuh kanduri lalu kemudian dipaksa biu berpajuh begitu pih dengan pajuh item le lalu kemudian yang perlu diinjeksi disuntik dalam sedang input iputamang naku makanan kira-kira vitamin dalam maedah dan dalam badan tanya. Nyar rezeki yang lainnya tiga dan sakit anak payah minta. Pakin sakit pakin terus. Penyonan rezeki yang ka madmun nyo be tiap gaduh ron sinan ko. Pakricit nyan be tat gaduh. Apakah memang terlarang? Adapun memang gaduh di sinan. Tajak menggaduh barang yang kan dijamin sia-sia watai ya. Ada anak tat menggaduh nyana. Dan yang kedua adalah barang yang duduk oleh Allah Ta'ala. Nilakai oleh Tuhan barang yang baknanya. Lalu barang yang nilakai oleh Allah Ta'ala baknanya, kah napa dina ada peduli? Yang balik dengan aku. Iaitu barang yang nilakai oleh Allah Ta'ala tepatnya hana padina gedanya dilakukan adalah perhatian, pekerjaan dan keyakinan. Menyonan amalan yang kan nilakai oleh Allah Ta'ala. Derawatu sebagai hamba lung lekai tak semah lun. Tak ibadat kelung, tak kira-kira tak berbuat jerah kelung. Itu nelakai oleh Allah. Puasa yang nelakai oleh Tuhan, yang god tak berbuat, yang hana god tak piyuh. Lalu kemudian menyonyo buat, nyo mesti tak bergat, menyonyo aturan, mesti tak bergat. Yang nelakai oleh Tuhan. Barang yang nelakai oleh Tuhan, salat yang sia-sia. Barang yang nelakai oleh Allah Ta'ala, bidakut hana pada hati-hati. Barang yang nilai oleh Tuhan benar taat yang kira-kira yang merek. Jadi makna ji bakri
bak barang yang hana nelake abih watai bak tamita. Bak barang yang nelake pembaiuk dan watai dah kebah. Itu kesimpulan yang kan. Ibadat hana watai bak yang baiuk. Tetapi harkat adalah penuh watai. Yang balik ni. Jadi menyonan buta maklumi le yang teh yang hak kita nyong penuhi dan yang teh yang hak Allah Taala akan pegat jaminan. Sehingga barangnya akan pegat jaminan oleh Allah Taala kepada katanya dan menggaduh watai mentang fakri karenanya sebagai asbab. Barang yang dituntut oleh Allah Taala bak katanya baik sampai tinggal watai dan sisa waktu sehingga habis masa udip tuntutan kalau terpenuhi menyonan fakri payah baik na tinggal tuntutan awai habis humu dudawaglah barang yang dituntut. Menan dalam penjelasan yang dinyatakan oleh Tengku Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kemudian jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya itu banduapu kait terpenuhi yang nilai oleh Tuhan hana atas sia-sia yang kan dijamin oleh Allah Taala hana padina termagaduh sehingga habis wate pantai sabitinan maka adalah engkau itu sejahtera basirah tanda yang bawa perhitungan dan kemudian analisa kata orang yang kasempurna dan bercahaya sarirah. Artinya hati draw ke pikiran draw ke orang yang cerdas. Kibat hati dan pikiran orang yang cerdas bak barang yang dituntut dan mengaduh, bak barangnya kan dijamin hana padina tak mengaduh, cuma kira-kira ke sebagai hak manusia. Hasil daripada analisanya nekul niku ijtihaduka fiman damina laka wa taqsiruka fima yatlubu minka dalilun alam timasil basirati minka. Takat lentuan ijtihaduka kan fiman fima tak mudah-mudahan ke. Nah yang kitab yang tulisan fiman ke. Di sini fiman ke. Ijtihaduka fima damina laka wa taksiruka fima ya kan. Uku hana fiman ka. Ijtihaduka fima damina laka wa taksiruka fima yatlubu minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu daripada rezeki dan taksir engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu daripada ibadat menunjukkan atas ketiadaan bagimu, menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hati daripada kamu. Karena bahwasanya mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia di dalam hati yang mengetahui dengan dia iradah Allah daripada hamba. Apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah dan telah dibersihkan daripada karat aghyar dan karena inilah istighal pada yang lain daripada Allah Ta'ala dan adalah meninggalkan daripada barang yang dikehendakinya itu memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan mata hati, maka syugianya atasmu melazimkan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah daripada anugerahnya. Maknanya tapabih wadaya dan bersungguh-sungguh sehingga hinan masa yang memang taluk pabih mendum bak sebuah barang yang kena pegat jaminan kegenanya oleh Allah Ta'ala dan kemudian adalah hana padina kepeduli bak barang yang kena tentu oleh Allah Ta'ala daripada ibadat jitunya gedanya yang menantikan adih ketiadaan yakinmu hana padina harap hati Tuhan kena pegah itanya mentang memang tamu bibit hadirin Tuhan kena lekaya itanya mentang tentang hana padina peduli. Dan yang pertama karena hana padina yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan puadanya lekaya. Dan tanda yang kedua hapus mata hati daripada kamu. Hati manusia tetapi sinarji memang kapudar dan kamuram. Pakan kejit memang mata hati kahna dihli hati tetap bandung mudanyona karena bahwasanya mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam hati yang mengetahui. Naji Fakri yang gekun mata hati adalah semacam sinar yang dikebah oleh Allah Ta'ala di dalam hati manusia. Kemudian apabila semacam sinar yang itu dikebah oleh Allah Ta'ala daripadamu kepada gedanya dalam hati untuk dapat maklumi iradah Allah daripada hamba
Ya benar apabila katanya nan ati katanya kami memang dibasahi dengan air muraqabah. Selalu mengingat Allah Ta'ala, dan telah memang mata hati telah dibersihi daripada keratan akhir, artinya kotoran-kotoran dosa kaglih, maka bak wadanyan ke selalu terhiasi dan selalu terbersihi dan selalu kira-kira terjaga hati daripada bena kota, maka sinar hati akan lemah, mentemulah di dalam pandangan, dalam keyakinan, di dalam memang ingatan yang bahawa tak megaduh sekedar mentang karena hak katanya, tetapi baik sampai hinan habis masa. Kemudian adalah hana melalai bak barangnya nelaki oleh Allah, karenanya adalah urus akhirat tetap mentang dipertanyakan oleh Tuhan. Inilah istighal pada yang lain daripada Allah, dan menggaduh nyangkan bahawa Allah merupakan barang yang hana padina manfaat, dan meninggalkan pada barang yang dikedakinya itu memadamkan bagi syayati. Barang yang kan dipenuhi oleh Tuhan kan dijamin, tidak menggaduh buat ranyan. Lagi-lagi hana hati Nabi, lagi-lagi hana hati membantu, sama dengan itu tertanda yang bawa sinar hati hana padina bersinar dan hana padina indah. Dan kemudian akan membudakkan mata hati akibat daripadanya hati yang memang seharusnya harus bersinar tapi akan padam kembali, menyamanan pakri yang seharusnya untuk terbersihi siugianya atasmu, memuladimkan muraqabah, selalu katanya ingat-ingat kepada Allah, iban yang kan begal Tuhan, puatan yang kan dijamin oleh Allah, selalu akan terintip dan terjaga akibat aturan Allah, dan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah daripada anugerahnya. Semua adalah muraqabah tersebut adalah itu satu pemberian. Adat Allah biasa neberi kan haik neberi, tetapi adat Allah neberi leh dapat kira-kira permohonan. Menyonan mohon kepada Allah supaya Allah Taala menyinarkan akan dada katanya dengan jalan meninar, dengan membuka pintu muraqabah, dengan membuka pintu kira-kira memohon bersih diri kepada Allah Taala. Apabila adanya kan buka oleh Allah Ta'ala, maka dengan sendiri dana gleh, dana kena bersih, maka nebuka pintu untuk penyucian hati. Menyotana hana nenek pegleh, dana haji kira-kira hana nebuka pintu untuk suci. Moyaki kena gleh, dana bapaknya merempak iya nengko. Moyohana kena gleh sama dengan tamita pihan terus iya nengko. Menyamanan dosa yang nenek peglih oleh Allah Ta'ala bakhirah hamba, apabila dosa ka bersih maka hati akan tersinar, nebuka pintu oleh Allah Ta'ala kepada kenanya keyakinan, memang dosanya hana nenek sampuh oleh Allah Ta'ala, adapun hati hana tersinar, hana nebuka oleh Allah Ta'ala pintu penyebab untuk tersinar. Ini adalah kalimat yang akan diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kemudian Syekh Jamaluddin radhiyallahu an nekhun, bermula suatu yang diakui bagi hamba itu yaitu rezekinya yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunia, dan arti keadaannya diakui itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui pada demikian itu, dan selesailah segala hamba itu daripadanya, tiada dituntut daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya. Menyamanan makna kan jamil di Tuhan hana nentuntut berbibitat berabih watai kira-kira hana sapena watai yang terbuang cit kenan, itu makna. Menyamanan pakricit getuntut bak katanya oleh Allah Taala sekadar tatamang menan, tetapi hana getuntut daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya nak. Hana kira-kira hanjit hana watai yang tergunakan. Hana artinya hanjit nawate yang memang hana sia-siakan, tetapi adalah ibadat setiap saat hanjit nawate yang tinggal, ibadat hanjit nasaah sabah wate bila katruhut yang hana ada bubut, karenanya apa kan dituntut ya Allah. Menyamanan ibadat antara sirah hamba dengan Allah nyo dituntut. Lalu kemudian adalah rezeki sirah hamba pada Allah Taala nyo hana dituntut. Tetapi puji ni jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila oleh Allah karena pegang jaminan, maka sama dengan legitanya usaha sekedar Allah telah menjamin. Apabila Allah telah melakukan tuntutan, hanjitna tinggal wate berkata takut pakri tuntutan hana akan selesai.
Dan suatu yang dituntut daripada hamba itu amalnya, yang sampai dengan dia hamba kepada berbahagia akhirat. Wadra yang nelakai oleh Allah yang nak kenanya, yang nelakai adalah amalan, yang nelakai adalah ibadah, yang nelakai adalah taat, dan yang nelakai adalah taqwa yang nak kenanya. Bahkan ngen barang tapu buat barang-barang tersebut, mudah-mudahan dengan jalannya terus katanya kepada jalan yang memang God di dunia menan, bahkan sampai di akhirat tengah menan. Itu makna je kira-kira dituntut bak katanya. Dan arti keadaannya dan yang dituntut itu bahwasanya diwakilkan kepada iktisab hamba bagi amal itu, dan bersungguh-sungguhnya dalamnya, dan memeliharakan segala syaratnya, segala sebabnya, segala waktunya. Menyawanan le kenanya menyokan dituntut oleh Allah Taala bakri. Arti keadaan jih dan yang dituntut itu bahwasanya le Allah Taala kan buka satu pintu kepada kenanya, nebuka asbab. Karuh tamurnau, karuh tacenyeng, karuh kira-kira tabubut. Nebuka oleh Allah Taala kepada kenanya suatu asbab bagi amalan kitanya. Karuh tabubut dengan nebuka sebuah sebab. Bahkan nebuka sebuah sebab yakin nudekut tinggal susah ke Allah. Karena buka sebuah sebab artinya itimbang lihat itu yang bawa sehingga hari akhirat akan bertanggungjawab dengan Allah Taala. Dan kemudian bersungguh-sungguhnya di dalamnya, kata tamang di dalam pekerjaan tetap akan memang sia-siakan tapi penuh dengan kesungguhan. Dan demikian pula arti kata tamang memeliharakan segala syarat, segala sebab, segala waktunya. Menyawanan kan hanya tatamang untuk menyelesaikan tuntutan, hanya tuntutan yang perlu terjaga, tetapi yang perlu terjaga adalah jalan sehingga tuntutannya selesai. Dah selesai tuntutan, penuhi syarat, penuhi sebab, penuhi waktu, dan penuhi rukun. Menyawanan aturan untuk sampai kepada tujuan itulah yang perlu kita pelihara, sehingga adalah tuntutan tersebut terus kepada tujuan yang kalege diharapkan oleh agama. Dan Syekh Suhaili bin Abdullah radhiyallahu an nekun bermula bagi segala hamba atas Allah itu 3 perkara. Pertama yaitu taklif mereka itu dan hal mereka itu, dan mendirikan pada pekerjaan mereka itu, dan bagi Allah atas segala hamba itu 3 perkara. Kemudian nekun le Syekh buatan nekun yang bahawa Syekh Suhaili bin Abdullah radhiyallahu an bermula bagi segala hamba atas Allah itu 3 perkara. Buatan yang harus dipenuhi legadanya sebagai adalah hamba dengan Allah. Yang pertama taklif mereka itu 1, bahkan kerja tak penuhi kerana lun sebagai manusia yang kena hukum oleh Allah Ta'ala harus terlepaskan diri. Dan yang kedua hal mereka itu sikap katanya pakriban yang seharusnya di dalam terpenuhi. Makna dengan terpenuhi taklif nayu salat, nayu zakat, nayu taat, nayu. Kemudian sikap bak taat kiban, sikap bak salat pakri, sikap kiranya sehari-hari pakri. Itu juga memeliharakan hal. Dan yang kelihaya mendirikan pada pekerjaan mereka itu. Penyawanan adalah kelihaya baru tatamang di dalam adalah pekerjaan. Bertayakin kita nyawa sebagai dituntut oleh Allah kerja. Dan yang kedua anda terbuat memang terjaga sikap dan bagaimana keadaan kita nyawa sesuai dengan buat hamba terpenuhi dengan Allah karenanya adalah zat yang tersemah. Dan yang kelihaya adalah tatamang di dalam kerja. Yakin datat adab cukup penuh buat hana jid. Penyawanan hak katanya pakri akui lun hamba. Penyelun hamba hanyahan halu lepaskan karenanya dudutan. Dan yang kedua lun adalah namit kiban sikap lun buat lembu buat ibadat dengan Allah. Sebagai sikap seorang hamba mempernampakkan kerendahan, mempernampakkan keikhlasan, mempernampakkan kira-kira kejujuran terhadap Allah. Inilah hukun halun. Dan yang kelaya adalah tatamang di dalam hasil pekerjaan. Kemudian bagi Allah atas segala hamba itu juga 3 perkara. Di Allah Ta'ala bagi Allah atas hamba itu juga 3 perkara.
Yang pertama tawakal atasnya. Dan yang kedua mengikut nabinya. Dan yang ketiga sabar atas demikian itu hingga mati. Kemudian adalah juga merupakan yang bahwa dan bagi Allah Ta'ala atas segala hamba. Hak Allah atas kedanya hamba. Yaitu yang pertama tawakal atasnya. Usaha kali tetamang ujung kira-kira pulang ba Allah Ta'ala. Buat kali ada berbuat dengan lengkap syarat rukun dan adab, masalah netung itu hak Allah. Dan yang kedua cara pakri mengikuti jejak bagian Nabi, karena adalah amalan yang diujuk oleh Allah Ta'ala kepadanya, ibadat yang diujuk kerja oleh Allah Ta'ala kepada kepadanya, hana mungkin kepadanya tak maklumi kiban ajari oleh Allah Ta'ala, tetapi baru mungkin dilakukan adalah kiban ajari oleh baginda Rasul. Sehingga ibadat yang dilakukan oleh kepadanya harus tapodomani dan harus kira-kira tak ikuti pakriban aturan dan kiban petunjuk yang Nabi. Bahkan kejadian petunjuk yang Nabi harus tak ikuti dan terturuti, karena itanya tamurnau agama via melalui Rasulullah. Hana tak terima agama langsung tak terima ba Allah Ta'ala. Dan yang kedua sabar atas demikian. Kemudian gehan basyud. Kemudian adalah hek basyud. Kemudian batas buat Nabi akan memang agak merusak gehan itu bakri. Dan pekerjaan sabar atas demikian itu tetap harus damai. Bahkan kerja harus damai karenanya adalah pekerjaan yang dituntut dan cara kerja memang leganyan. Sehingga adalah ikuti kerja yang akan dipelemah oleh Rasulullah. Tawakal atas Allah Ta'ala buatnya mudah-mudahan akan berhasil. Dan yang kelihatan bersabar atas segala kesulitan di dalam beramal. Jangan leh macam itanya leh macam terpenuhi kepada hak Allah. Allah juga leh macam akan lebih